Pemirsa, meski puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-2 Lebaran atau 8 April dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang. Namun saat ini sejumlah masyarakat sudah mulai melakukan mudik ke sejumlah daerah. Tidak hanya mengantisipasi kemacetan, pemerintah pun harus mempersiapkan dan mengantisipasi terjadinya cuaca buruk selama arus mudik untuk kenyamanan dan keamanan para pemudik. Selain itu, kebersihan di sejumlah titik jalur mudik juga harus menjadi perhatian. Lalu bagaimana upaya mengantisipasi cuaca ekstrim di tengah arus mudik dan penanganan sampah untuk menjamin kebersihan di lokasi mudik? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dan juga Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Rosa Vivin Ratnawati melalui sambungan Zoom. Selamat malam Ibu Dwi Korita, selamat malam Ibu Vivin. Selamat malam Mas Reza. Baik, saya langsung ke Ibu Dwi Korita terlebih dahulu. Ibu Dwi Korita, BMKG memprediksi tanggal 3 hingga 9 April ini masih terjadi hujan sedang hingga lebat dan dapat berpotensi menimbulkan cuaca ekstrim. Sebenarnya di wilayah mana saja Ibu Dwi Korita yang masih berpotensi cuaca ekstrim pada periode mudik ini? Ya, baik. Jadi ini ada update. Kami prediksi hingga tanggal 11 April, tidak hanya 9 ya. Jadi lebih panjang lagi. Lebih panjang, Nah, oke. cuaca ekstrim itu terutama dipengaruhi munculnya bibit siklon 96S di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur dan dapat memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung berupa yang pertama dampaknya itu hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga dapat berpotensi angin kencang di sekitar Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan berpotensi menimbulkan gelombang tinggi hingga ketinggian 2,5 meter di sekitar Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, kemudian Samudra Hindia Selatan NTT, dan juga di Selat Sumba bagian barat perairan selatan Pulau Sumba, dan perairan selatan Kupang hingga Pulau Rote, serta di Laut Sawu bagian selatan. Namun selain pengaruh bibit siklon, juga adanya pengaruh kumpulan awan arak-arakan awan hujan yang berasal dari Samudra Hindia di sebelah timur Afrika yang memasuki wilayah Indonesia, dan juga adanya gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby ini juga menimbulkan potensi hujan lebat di berbagai wilayah Indonesia selain yang kami sebutkan tadi, baik di sebagian wilayah Sumatera Barat ya, sebagian wilayah Sumatera Barat, di Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung. Jadi ini sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Semayog, Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta di Bali, Nusa Tenggara, hingga Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Jadi sebagian ya tidak merata ya, di setiap provinsi mengalami. Baik. Dan juga di Maluku dan Papua Barat itu kurang lebih 11. Namun perhatikan, saya sebut karena keterbatasan waktu itu adalah levelnya provinsi. Tapi sesungguhnya secara lebih detail, lebih akurat, itu mohon dibuka aplikasi Info BMKG. Aplikasi mobile phone Info BMKG akan menginformasikan dengan resolusi lebih tinggi dan lebih akurat. Yang saya sebutkan ini karena keterbatasan waktu sehingga saya hanya menyebutkan provinsinya saja. Itu kurang akurat. Demikian. Baik, artinya ini BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis baru ini yang di sekitar Laut Sawu itu ya, Ibu Dwi Korita ya, dan ini akan terus menguat dalam beberapa hari ke depan hingga tanggal 11 April tadi ya Ibu Dwi Korita? Menguat hingga 2 hari ke depan. Yang hingga 11 April itu pengaruh dari Samudra Hindia, arak-arakan awan yang disebut Madden-Julian Oscillation, serta adanya gelombang atmosfer. Itu yang hingga tanggal 11. Kalau yang bibit siklon itu hingga 2 hari ke depan. Namun kemudian setelah
48 jam ini semakin menjauhi wilayah Indonesia menuju ke arah selatan, ke Australia, ke arah barat daya selatan. Sehingga Oke. meskipun makin menguat tetapi semakin jauh dari wilayah kita. Demikian. Baik, saya langsung beralih ke Ibu Vivin. KLHK mengeluarkan surat edaran begitu untuk memastikan penanganan sampah saat mudik Lebaran. Sebenarnya apa saja langkah yang dilakukan oleh KLHK untuk mewujudkan mudik minim sampah, Ibu Vivin? Ya, jadi begini Mas Reza. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2024 tentang pengendalian sampah Hari Raya Idul Fitri. Kita menyadari bahwa arus mudik tahun ini luar biasa. Ada 197 juta orang diperkirakan akan mudik dan akan menghasilkan sampah sekitar 58.000 ton dalam jangka waktu 2 minggu ini, arus mudik dan arus balik. Oleh karena itu, dalam surat edaran Menteri LHK yang disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, itu meminta mereka untuk mengambil langkah-langkah strategis. Tadi siang kami telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pemda seluruh Indonesia untuk bersiap siaga terhadap meningkatnya arus mudik dan banyaknya orang yang akan datang ke daerah-daerah mereka. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan mereka nggak libur, malah harus menambah jumlah orang-orang yang mengelola sampahnya, sehingga mereka bisa lebih cepat untuk mengambil sampah-sampah yang tertumpuk. Kami juga menyiapkan bahan-bahan untuk kampanye seperti bahan untuk Instagram, bahan untuk media sosial, bahan untuk kemudian baliho dan sebagainya, untuk menghimbau juga para pemudik untuk menyadari bahwa mereka selain mudik dengan penuh keceriaan, tapi mereka juga harus menjaga kebersihan. Demikian, Mas. Oke. Ibu Vivin, apa sebenarnya goal atau tujuan akhir dari gerakan mudik minim sampah ini, Ibu Vivin? Mungkin untuk jangka panjang ke depan. Ya, jadi goals-nya sebetulnya adalah bagaimana Indonesia kita semua bisa tetap menjaga Indonesia kita bersih. Dan disadari bahwa kita punya yang namanya target penanganan sampah 70%, pengurangan sampah 30% di tahun 2025. Indonesia bersih 2025. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dan kemudian ada kunjungan orang yang tiba-tiba membludak ke satu daerah dan di beberapa daerah itu menjadi kemudian sampahnya menjadi tidak tertangani. Nah, hal itu yang menjadi goals kita, bahwa semua sampah itu bisa tertangani dan tidak kemudian terbengkalai atau terlihat di jalan dan sebagainya, bisa tertangani dengan baik. Demikian. Baik, untuk menciptakan mudik minim sampah tadi. Dan kita akan juga kembali berbincang dengan Ibu Dwi Korita, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Saya kembali berbincang, saya langsung ke Ibu Dwi Korita. Ibu Dwi Korita, diprediksi lebih dari 500.000 orang akan mudik menggunakan kapal. Bagaimana dengan potensi gelombang tinggi dan angin kencang di perairan, Ibu Dwi Korita? Ya, untuk tinggi gelombang dan kondisi angin di perairan Indonesia pada periode besok itu tanggal 6 hingga 11 April pada umumnya berada pada kategori gelombang rendah hingga sedang, yaitu berkisar setengah hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 20 hingga 25 knot. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan tinggi gelombang pada tanggal 10 April untuk perairan di wilayah di perairan dalam
wilayah timur Indonesia seperti di Laut Banda dan Laut Arafuru dapat mencapai 4 meter. Kemudian juga di beberapa wilayah ketinggian yang dapat mencapai 2,5 meter itu adalah di perairan barat Sumatera, di Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur, Samudra Hindia barat Sumatera hingga selatan NTT, di Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua. Namun untuk lebih detail, lebih tinggi resolusi dapat dicek di aplikasi mobile phone Info BMKG. Jadi yang saya sampaikan ini hanya gambaran sekilas, tapi saya mohon detailnya dicek di aplikasi itu. Karena Info bisa, BMKG ya. kalau kami kan saat ini hanya secara umum aja, demikian. Baik, tapi soal potensi gelombang tinggi dan juga angin kencang di perairan ini, apakah sudah ada koordinasi tertentu dengan pihak ASDP, Ibu Dwi Korita? Ya, betul sekali. Jadi kami melakukan menerapkan SOP gabungan atau joint SOP dan sudah gladi simulasi dan sudah kejadian. Jadi bukan simulasi lagi. Sejak Maret itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi kami koordinasinya antar komputer, antar server, antar data, kemudian disebarkan oleh Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian Perhubungan di penyeberangan dan ditindaklanjuti oleh ASDP. Jadi memang koordinasi itu kita lakukan secara khusus ya. Untuk menyambut jalur mudik itu juga antar server, antar komputer begitu. Baik, koordinasi dilakukan dengan intens. Di lapangan. Baik, saya langsung ke Ibu Vivin lagi. Ibu Vivin, terkait dengan gerakan mudik minim sampah ini, KLHK juga akan menyediakan fasilitas penampungan sampah secara terpisah, begitu ya. Bagaimana memastikan itu dapat benar-benar terrealisasi untuk dapat memisahkan sampah makanan, kemasan plastik, serta sampah residu, Ibu Vivin? Ya, pada kesempatan ini saya memang meminta kepada para penyelenggara angkutan, kemudian juga pengelola rest area, pengelola jalan tol, terminal, pelabuhan, penyeberangan bandara, stasiun kereta, serta tempat wisata untuk dapat memastikan bahwa tersedianya fasilitas penampungan sampah. Dan juga yang penting adalah bagaimana mereka juga menugaskan para petugas pengelola sampah itu dengan lebih sering untuk mengawasi dan mengangkut sampah-sampahnya yang sudah menumpuk, sehingga tidak terjadi berita-berita bahwa ada sampah menumpuk di sudut jalan dan sebagainya. Dan kita tahu biasanya memang kalau mudik seperti ini kan terjadi kemacetan, misalnya di jalan tol, penumpangnya sudah jenuh dan kemudian mereka membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang juga perlu diantisipasi bahwa Pemdanya perlu siap siaga untuk melakukan hal ini. Dan kami juga menghimbau kepada para produsen, juga bank sampah yang akan menerima sampah-sampah yang berasal dari tempat-tempat wisata dan sebagainya untuk terus bekerja. Dan untuk teman-teman Pemda tidak ada libur untuk ini. Karena banyak orang yang akan datang ke daerah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah, jadi harus gercep untuk cepat mengambil sampah-sampah yang menumpuk. Demikian, Mas. Baik, bagaimana dengan rest area, Ibu Vivin? Antisipasinya seperti apa? Karena kan pastinya rest area juga akan terjadi penumpukan kendaraan di sana. Ya, untuk rest area memang kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mengecek betul rest area yang ada di wilayah mereka. Karena ini puncaknya arus mudik ini kan mungkin mulai malam ini, kemudian sampai sebelum Lebaran. Nah, itu para pemudik itu kan biasanya kemudian stop dan kemudian membuang sampah di situ. Nah, kami memang menghimbau kepada pengelola rest area juga kepada Pemda untuk
menyiagakan petugas-petugas pengelola sampahnya untuk segera mengambil sampah yang menumpuk dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, juga untuk berulang kali menyuarakan kepada para pengunjung rest areanya untuk mengelola sampahnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Kami sudah menyediakan semua instrumen untuk sosialisasi ini, juga instrumen untuk videotron, untuk rekaman-rekaman dan sebagainya, agar para pemudik juga pengelola rest area, wisata dan sebagainya itu aware bahwa orang banyak datang dan akan menghasilkan sampah yang banyak sekali. Demikian, Mas. Ya baik, apalagi juga bentuk kampanye juga sudah dilakukan begitu ya untuk sosialisasi kepada masyarakat begitu ya Ibu Vivin. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Time News. Kita kembali berbincang dengan Ibu Vivin dan juga Ibu Dwi Korita. Saya langsung ke Ibu Dwi Korita lagi. 15 daerah berstatus siaga dan waspada cuaca ekstrim dari catatan saya tadi. Apakah ada upaya dari BMKG dalam menghadapi cuaca ekstrim agar tidak mengganggu kelancaran mudik, Ibu Dwi Korita? Betul. Kami sejak dini melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, misalnya atau antara lain dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, ataupun pihak terkait yang mengelola pelabuhan, bandara, dan juga jalan tol ya. Itu kami koordinasi dengan cara menyampaikan informasi secara real time, ataupun perakiraan dan peringatan dini yang selalu terupdate baik melalui digital ya ataupun juga secara offline. Jadi yang penting pihak-pihak pengelola jalan, pengelola pelabuhan, pengelola bandara itu mendapatkan informasi sedini mungkin baik secara digital ataupun melalui telepon dan kontak langsung di lapangan. Kemudian kami juga menyiapkan bagi para pemudik informasi digital untuk kondisi cuaca, baik cuaca di darat dan juga di jalur tol. Itu ada cuaca khusus yang kami sampaikan, dapat ini bisa hari ini hingga 3 hari ke depan. Itu kita sudah mempunyai perakiraan cuacanya di setiap segmen jalan. Dan juga untuk cuaca di penyeberangan, cuaca di maritim, di laut, serta cuaca untuk penerbangan. Informasi itu terupdate untuk beberapa hari ke depan, ada semuanya di dalam aplikasi mobile phone Info BMKG ataupun di website ataupun juga di sosial media BMKG, sehingga kami mensosialisasikan lebih gencar agar masyarakat selalu memonitor perkembangan informasi tersebut, karena bisa terjadi hanya beberapa jam ke depan ya. Kami berupaya seminggu ke depan, tetapi kadang-kadang dinamikanya sangat cepat berubah dalam waktu beberapa jam ke depan. Jadi itu upaya yang kami lakukan kepada masyarakat ataupun kepada pihak terkait. Demikian. Oke, Ibu Dwi Korita, terkait dengan catatan dari tahun lalu begitu ya, khusus untuk penerbangan dan juga penyeberangan dalam periode mudik 2023 itu berjalan lancar dan juga tercatat zero insiden begitu Ibu Dwi Korita. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Airnav maupun KSOP untuk periode mudik di tahun ini? Ya, kami mohon, ini baru saja juga koordinasi kesekian kalinya baru dengan teman-teman di penerbangan, yang kami sampaikan selalu mohon tetap terus memonitor perkembangan informasi dan notifikasi dari BMKG yang kami sampaikan secara dini, seminggu sebelumnya, diulang setiap hari hingga 3 jam sebelum potensi kejadian, bahkan bisa sampai
30 menit sebelum potensi kejadian. Jadi kuncinya adalah informasi kami secara digital sudah masuk ke komputer-komputer di pihak-pihak tersebut, termasuk Airnav ya. Kami sangat erat koordinasi dengan Airnav dan pengelola bandara. Jadi informasi kami terupdate, namun mohon untuk terus diperhatikan dan untuk ditindaklanjuti dalam pengelolaan baik penerbangan ataupun pengelolaan pelayaran. Misalnya harus terpaksa, mohon maaf kalau cuaca buruk sudah disampaikan ya terpaksa dihentikan lebih dahulu keberangkatan sambil menunggu. Kami biasanya kalau memberikan informasi itu ada penjelasan mulai jam berapa sampai jam berapa itu dan di lokasi mana saja sehingga harapannya itu bisa mengatur perjalanan itu agar lebih aman dan nyaman, demikian. Baik, saya kembali ke Bu Vivin. Bu Vivin, jika berkaca dari tahun lalu ya, tahun 2023, seperti apa sebenarnya evaluasi pengendalian sampah dari catatan periode mudik tahun lalu, Bu? Ya, kalau kita lihat ya Mas, bahwa catatan-catatan untuk mudik tahun lalu mungkin yang mudik belum sebanyak yang sekarang. Karena memang mudik tahun lalu sudah selesai COVID, tapi juga masih belum terlalu banyak yang mudik seperti tahun ini. Bayangkan tahun ini ada 193 juta orang yang akan mudik. Sekitar 71% dari penduduk Indonesia akan melaksanakan mudik. Jadi oleh karena itu memang yang kami harapkan dari pemerintah daerah, dari pengelola rest area wisata dan semuanya yang terkait dengan mudik ini bisa aware betul bahwa orang akan jauh lebih banyak. Sehingga jumlah timbulan sampah yang akan ada akan semakin meningkat. Kalau yang lalu tidak sebanyak sekarang karena yang lalu itu sekitar 120-an juta kurang lebih yang akan mudik. Yang sekarang sudah 193 jutaan. Jadi yang lalu tapi orang sudah mulai aware dengan persoalan-persoalan sampah ini. Dan oleh karena itu yang sekarang belajar dari tahun lalu masih ada yang bolong-bolong, masih ada yang sampah menumpuk dan kemudian mungkin pengaturan rotasi orang yang bekerja juga tidak terlalu sering. Sehingga yang sekarang kami betul-betul meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Kalau boleh jangan libur, petugas sampah harus siap siaga. Pemerintah daerahnya, kepala dinas lingkungan hidupnya harus siaga 24 jam selama perjalanan arus mudik ini. Karena sampah itu kalau kita biarkan 2 jam, 3 jam, pasti akan menumpuk dan menimbulkan situasi yang tidak mengenakan dan tidak bersih, banyak lalat dan sebagainya. Oleh karena itu jangan lepas dari kontrol dan pengelola rest area tol itu sering-sering mengawasi dan jangan segan-segan untuk menegur juga kepada para pemudik yang membuang sampahnya sembarangan. Demikian Mas. Baik, artinya pengawasan juga diperketat ya, seperti itu ya Ibu Vivin. Saya langsung ke Ibu Dwi Korita. Ibu Dwi Korita, apa imbauan dari BMKG untuk masyarakat yang akan mudik di tengah potensi cuaca ekstrim ini, Ibu Dwi Korita? Jadi kami mohon tetap tenang ya, tetap semangat, namun jangan tinggalkan sekali lagi, mohon tidak bosan, informasi cuaca terupdate dari BMKG yang disampaikan melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Jadi silakan subscribe atau install aplikasi tersebut gratis ya dari Play Store atau App Store. Nah, di situ akan diketahui kondisi cuacanya 7 hari ke depan setiap hari dan setiap 3 jam. Yaitu terdiri dari kondisi hujan, suhu, kecepatan dan arah angin serta kelembapan. Dan selalu ada notifikasi peringatan dini cuaca ekstrim 3 jam sebelum kejadian sampai 30 menit sebelum kejadian.
kemudian juga cuaca penerbangan ataupun penyeberangan di perairan ya. Kemudian tetap waspada, harusnya mempunyai perencanaan mudik ya. Mau melalui jalur mana itu bisa dicek di jalur yang akan dilewati itu cuacanya pada tanggal sekian, jam sekian itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu merencanakan pada jam tersebut, kalau ternyata cuacanya buruk, bisa mengalihkan jalur atau menunggu atau datang lebih awal. Jadi bisa ada perencanaan. Kemudian juga kenali wilayah yang Bapak Ibu lewati, apakah itu zona bahaya banjir, ya, apakah bahaya longsor, banjir, ataupun banjir bandang, itu informasinya sudah ada semua. Nah, kalau tentang bahaya-bahaya itu ada di Inaris yang dikeluarkan oleh BNPB. Jadi ibu bapak melintasi wilayah mana, nah itu akan ketahuan bahayanya apa dan pemicunya adalah cuaca. Sehingga kalau kira-kira pada jam tertentu harus lewat sana di zona bahaya longsor, sebaiknya dihindari begitu. Dan juga menjaga kebersihan lingkungan ya, sampah tadi itu bisa mengakibatkan banjir juga. Demikian. Terima kasih. Baik, tentunya kita harapkan mudik tahun ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga bersih. Terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih Ibu Rosa Vivin Ratnawati sudah memberikan penjelasan dan juga himbauan bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.